Ini awal-awal, masih awal, harus dipahami ya. Soalnya ini basicnya. Kalau basicnya gak kuat, nanti ngerjain berikut-berikutnya, terus mata kuliah yang lain kayak akuntansi manajemen, akuntansi biaya, nanti bingung semua. Jadi di sini harus paham dulu, benar-benar jelas. Kalau ada yang nggak paham, silahkan tanya. Oke, saya lanjutkan. Oke, berarti kayaknya mending malam ini cuma modul 1 dulu aja ya, daripada nanti kebanyakan inputnya. Tapi tolong dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke jenis laporan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan yang memuat ikhtisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk periode tertentu, sehingga dari laporan ini dapat dihitung laba yang diperoleh atau rugi yang dialami suatu perusahaan. Tolong diingat-ingat apa yang akan saya bilang ini. Laba rugi, laporan laba rugi itu cuma ada dua, pendapatan sama beban. Ya, yang masuk ke laporan laba rugi itu cuma ada dua, pendapatan sama beban. Pendapatannya apa ya, banyak, tergantung pendapatannya apa aja. Selama itu namanya pendapatan dan kita sudah menerima uangnya, berarti itu termasuk ke pendapatan. Sedangkan beban juga banyak, ada beban gaji, beban sewa, beban listrik. Itu semua masuknya di laporan laba rugi. Jadi khusus laporan laba rugi itu isinya pendapatan sama beban. Jadi selain pendapatan sama beban, tidak boleh dimasukkan ke laporan laba rugi. Paham? Jadi kalau misalnya laba berarti pendapatannya lebih besar, apa bebannya yang lebih besar? Kalau perusahaan itu laba. Oke, jadi kalau perusahaan itu laba berarti pendapatannya lebih besar. Jadi kalau kita ingin tahu suatu periode, biasanya periode pencatatan akuntansi itu kadang 1 tahun. Kan ada setiap akhir tahun itu perusahaan pasti harus melaporkan laporan keuangan. Jadi periodenya sama 1 tahun. Nah, pendapatan sama beban ini biasanya cuma dalam 1 periode aja. Jadi dia periode berikutnya nggak ngikut. Jadi cuma laba itu ya sudah, selesainya kalau misalnya tahun 2014 kemarin tahu laba ya udah, tahu laba. Berarti labanya ini nanti akan menambah modal perusahaan. Tapi kalau misalnya rugi, berarti akan mengurangi modal perusahaan. Tapi nanti di periode berikutnya kita bikin laporan laba rugi yang baru. Tapi kalau neraca itu masih bisa dibawa ke periode berikutnya. Ya kan? Karena apa? Karena kas, kayak aktiva yang ada, terus hutang yang harus kita bayar sama modal itu kan dibawa terus dari setiap periode selama kita masih menjalankan perusahaan tersebut. Sama perusahaan itu masih berdiri, berarti semua yang ada di neraca itu masih bisa dibawa ke periode berikutnya. Tapi kalau laporan laba rugi, dia dalam 1 periode sudah selesai habis, ditutup. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Oh ya, terus juga ada istilah namanya akun real sama akun nominal. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu nggak?
Belum. Yang lain? Akun real sama akun nominal. Ada yang tahu bedanya dan tahu itu apa? Nggak tahu. Yang lain ada yang tahu nggak? Yang lain ada yang mau jawab? Akun yang mempunyai nilai saldo yang permanen dan tidak pernah diputar. Oke. Mbak Evriana ya tahu dari mana? Yo ini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi oke. Jadi jawabannya Mbak Evriana betul. Kalau akun real itu berarti akun-akun yang digunakan untuk mencatat di neraca. Jadi kita benar-benar tahu apa akun itu ada. Kayak misalnya kas. Jadi cara mengingatnya gini aja gampang. Kas itu kan kita benar-benar tahu uang kas kan ada wujudnya. Terus persediaan juga kita tahu ada wujudnya. Terus kayak hutang itu kan ada surat hutang, ada wujudnya. Nah, itu makanya disebut akun real dan itu bisa dibawa terus ke periode berikutnya seperti yang saya bilang tadi. Kayak tanah bangunan itu kan juga ada real real bentuknya, ya kan? Dan dari satu periode ke periode lain itu bisa dibawa, itu namanya akun real. Sedangkan akun nominal, kayak akun nominal itu untuk mencatat laporan laba rugi. Jadi kayak pendapatan sama beban. Kita kan nggak tahu wujudnya pendapatan itu seperti apa. Terus wujudnya beban itu kayak gimana kan juga nggak tahu. Tapi kita cuma tahu nominalnya aja. Misalnya pendapatan jasa itu berapa jumlahnya. Terus beban gaji berapa. Nah itu kita tahu nominalnya. Dan itu nanti bakalan ditutup. Nggak bisa berlanjut sampai periode berikutnya. Itu namanya akun nominal. Karena kita hanya tahu nominalnya aja. Sedangkan akun real kita tahu benar-benar wujud nyatanya seperti apa barangnya. Paham ya? Jadi kalau akun real itu untuk neraca, akun nominal itu untuk laba rugi. Saya mau ditanyakan sampai ini. Karena yang lain ada yang mau bertanya.